Dua, mati tertabrak mobil. Ada seseorang mau dianiaya atau mau dirampok oleh perampok. Kemudian ia melarikan diri ke jalan. Sesampainya di jalan, karena tidak melihat kanan kiri, ia tertabrak mobil dan langsung meninggal. Pertanyaan, siapakah yang harusnya dituntut? Apakah yang menabrak atau yang membegal? Mengingat mobil yang menabrak tidak tahu kalau ada orang yang di depannya, karena dia lewat dengan cara mendadak. Jawab, yang dituntut yang bisa dituntut dia adalah yang menabrak, tetap saja yang menabrak, karena dianggap ini adalah pembunuhan tidak sengaja. Adapun yang menanggung diat adalah akilahnya, keluarganya yang mengelilingi dia. Akilahnya orang yang menabrak. Sedangkan yang membegal mendapat hukuman dari imam. Bukan imam masjid, maksudnya dari pemerintah. Dari khalifah. Sekarang akilah. Akilah itu apa? Akilah adalah semua asobahnya jani, orang yang nabrak tadi, selain asal dan fara. Dimulai dari yang paling selain asalnya si orang yang menabrak, asalnya jani, dan bawahnya jani. Dimulai dari yang paling dekat, yaitu yang menanggungi nanti. Saudara-saudara lelaki jani, orang yang menabrak tadi, yang sekandung dan sebapak. Terus anak-anak laki dari saudara jani yang sekandung dan sebapak. Ini belum, ini yang sebapaknya belum. Ya gak apa-apa lah. Saudara-saudara laki-laki jani yang sebapak. Terus anaknya saudara laki-laki yang sebapak. Dia harusnya begitu. Dia ada yang sekandung, ada yang sebapak begitu. Paman-paman jani yaitu saudara laki-laki kandung dan sebapaknya ayah. Ya gak apa-apa ini gitu, gak apa-apa. Anak laki-laki paman, anak dari saudara laki-laki kandung dan sebapaknya ayah. Paman-pamannya ayah, paman-pamannya ayah. Itu mbahnya enggak, paman-pamannya ayah. Saudara laki-laki kandung dan sebapaknya kakek. Paman-pamannya ayah, saudara laki-laki kandung dari sekandung dan sebapak, ngono saja gitu aja. Kadang-kadang. Anak laki-laki dari pamannya ayah. Anak laki-laki dari pamannya ayah. Kalau masih hidup, ya. Nah, paman-paman kakeknya. Siapa paman-pamannya kakeknya? Ya, kalau masih ada lah ini, ya. Saudara laki-laki kandung dan sebapaknya. Ini sampai ke atas itu, semua yang saudara. Akhirnya itu saudara dia, saudara bapak dia, saudara kakek dia, saudara buyut dia, saudara cangkah dia, saudara itu semuanya itu yang menanggung. Dan anak-anaknya semuanya. Kalau ada. Ini tambahan lagi, anak-anak lelaki dari pamannya, nanti banyaklah itu. Terus mu'tiq, yaitu orang yang memerdekakan jani kalau dia dulunya itu budak. Terus asobahnya mu'tiq, nah itu sama saja tadi. Asobahnya mu'tiq tadi, kanan kiri tadi. Saudaranya itu semuanya, saudaranya dia, saudaranya bapaknya, saudaranya, terus saudara laki terus sampai ke atas. Terus mu'tiqnya ayahnya, lalu tambah lagi nanti terus saudaranya. Asobahnya orang yang merdekakan ayah. Nah, ini enggak udah dibaca aja lah. Ini terlalu banyak dah. Kali ketiganya juga enggak begitu paham paling nanti katanya. Kalau nanti siapa nanti biar dituliskan aja kalau memang pengennya ini. Karena ini enggak ada itu seperti mu'tiq di sini, ini juga sudah enggak ada. Karena enggak ada yang asalnya budak di sini ya sudah.
Adapun pembayaran diat khata, nah, diberi tenggang waktu. Nah, belum tambah lagi ya. Kalau semua asobah tersebut tidak ada, maka pindah ke Baitul Mal. Yang menanggung nanti Baitul Mal. Kalau Baitul Mal tidak ada, maka pindah ke jani itu sendiri. Adapun pembayaran diat khata diberi tenggang waktu sampai 3 tahun bagi akilahnya. Yang kaya setiap tahunnya membayar seukuran setengah dinar, 1.250.000 kira-kira sekarang ini. Adapun akilahnya itu mutawasid, sedengan, orang cukup begitu saja, maka setiap tahunnya dia menanggung seukuran 1/4 dinar, yaitu 625.000. Ini sebetulnya ini juga ada hikmahnya ya, agama membuat seperti ini. Yaitu hikmahnya itu supaya orang itu rukun sama keluarganya itu. Jadi satu keluarga itu ada yang punya masalah, yang harus nanggung masalah seperti itu, maka saudara-saudaranya kanan kiri itu semuanya ikut urunan untuk menyelesaikan masalahnya saudaranya atau keponakannya itu tadi, atau saudara-saudara sepupunya. Bagi jani sekarang, bagi orang yang menabrak tadi, wajib menunaikan kafarah, yaitu satu, memerdekakan budak muslim kalau ada. Kalau tidak ada, maka puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus, hanya istighfar, puasa taubat.